Kamu sedang berjalan di jalanan. Ada peringatan di sebuah pos tentang manusia kadal yang menyerang penduduk kota. Kamu ingat pernah menyelidiki kasus ini, tapi kamu nggak bisa menemukan reptil itu. Sekarang kamu harus pergi ke taman. Selama beberapa hari, manusia serigala besar telah menakut-nakuti penduduk di sana. Kamu tahu, manusia serigala itu memiliki seorang istri. Dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa menenangkan monster itu dan membantunya kembali ke bentuk manusia. Kamu menemukan 3 gadis. Masing-masing dari mereka mungkin adalah istri manusia serigala yang kamu cari. Kamu meminta istrinya untuk mendekatinya, tapi nggak ada satupun dari gadis-gadis itu yang mengakui bahwa dialah yang kamu butuhkan. Jadi, kamu harus membuat pilihan sendiri. Kamu lihat bulu-bulu pada pakaian gadis ini? Itu adalah bulu serigala, yang berarti dia adalah istrinya. Dia berjalan ke arah monster itu, memeluknya, dan manusia serigala itu berubah menjadi manusia. Kamu sedang berjalan kembali ke mobil dan mendengar jeritan yang berasal dari dalam air. Seorang wanita berteriak minta tolong. Kamu berlari ke sungai dan berenang ke arah wanita yang tenggelam. Namun saat mendekatinya, kamu melihat 3 orang. Mereka semua berteriak, tapi hanya satu yang benar-benar manusia dan membutuhkan pertolongan. Sisanya adalah putri duyung yang ingin memikatmu ke kerajaan mereka. Bagaimana kamu bisa mengetahui mana wanita yang asli? Menyelam dan periksa siapa yang memiliki buntut ikan. Emily memenangkan undian dan sekarang dia bisa memilih hadiahnya. Ada 3 pilihan, mobil Ferrari baru, tas tangan Gucci, dan sepatu Jimmy Choo. Coba perhatikan lebih dekat dan beritahu hadiah mana yang harus dia pilih. Emily harus memilih tas tangan. Logo Ferrari dan Jimmy Choo salah, jadi mobil dan sepatunya pasti palsu. Jadi 3 orang sahabat akhirnya bertemu di sebuah kafe untuk mendiskusikan beberapa hal. Val memesan kue besar dengan buah, Simon meminta segelas soda, dan Leo mengeluarkan sebuah wafer energi dari tasnya dan mulai memakannya. Pelayan membawakan kue dan soda, lalu pergi. Simon minum dari gelasnya, tapi Val nggak menyentuh kuenya. Kenapa? Ada irisan tomat dan mentimun di atasnya. Val meminta kue buah. Seorang arkeolog berjalan melewati hutan lebat di sebuah pulau nggak dikenal. Dia mencari harta karun yang berharga, sebuah cangkir kuno berusia 2000 tahun. Jika berhasil mendapatkannya, dia bisa menjual artefak tersebut dengan harga jutaan dolar. Dia keluar ke sebuah danau kecil dengan air terjun. Dia menyelam di bawah air dan melihat 2 gua. Cangkir itu ada di dalam salah satunya. Kemana arkeolog itu harus pergi? Berpikirlah lebih cepat, dia kehabisan udara. Dia harus berenang ke gua sebelah kiri. Gelembung-gelembung udara melayang keluar, yang berarti ada daratan kering di dalam gua. 3 orang sedang duduk di trotoar. Mereka semua mengenakan pakaian kotor dan terlihat lelah. Masing-masing dari mereka berharap dapat uang dari orang-orang yang lewat. Namun, gak ada yang membantu mereka karena salah satu dari tunawisma ini hanya berpura-pura miskin. Orang yang lewat melihat ini dan gak ingin membantu mereka. Menurutmu, siapa yang berpura-pura? Lihat pria botak ini. Kamu bisa melihat jam tangan pintar di pergelangan tangannya. Samantha telah berkeliaran di padang pasir selama beberapa jam. Pasirnya sangat panas, sehingga dia nggak bisa menyentuhnya. Samantha melihat sebuah tenda jauh di depan. Itu jelas bukan fatamorgana. Gadis itu mempercepat langkahnya dan mencapai tempat itu.
Dia menemukan sebotol air, 2 butir telur, dan sebuah penggorengan di dalamnya. Samantha memuaskan dahaganya. Sekarang dia merasa lapar. Tapi makan telur mentah di padang pasir berbahaya, bisa-bisa keracunan. Samantha memutuskan untuk menggoreng telur. Dia berkeliling untuk mencari kayu bakar, tapi nggak menemukan apa-apa selain bukit pasir yang tak berujung. Bagaimana Samantha bisa memasak telur? Dia bisa meletakkan panci di atas pasir. Pasirnya panas, matahari akan menambah panasnya, dan telur akan tergoreng. Setelah mandi, Albert menyadari bahwa dia kehilangan cincin kawinnya. Tampaknya cincin itu jatuh ke saluran pembuangan. Oh tidak, istrinya akan segera pulang ke rumah, dan dia pasti akan menyadari kehilangan ini. Sang istri memasuki apartemen. Dia melihat suaminya, memintanya untuk berbalik dan menarik cincin itu dari rambutnya. Cincin itu tersangkut di sana saat dia sedang mandi. Tapi bagaimana sang istri tahu cincin itu ada di sana? Albert sedang menghadapnya. Ada cermin di belakang Albert. Sang istri melihat cincin itu dalam pantulan. 2 produser film yang hebat sedang sarapan di sebuah restoran mahal. Mereka mendiskusikan anggaran untuk sequel film yang sangat sukses dan menghasilkan $500 juta di box office. Mereka berbicara dengan sangat pelan karena menyebutkan detail-detail penting dari naskahnya. Mereka menduga ada orang yang akan menguping pembicaraan mereka. Para produser itu benar. Beberapa orang yang penasaran memang menguping pembicaraan mereka. Bisakah kamu menemukan mereka? Seorang pria di meja sebelah memegang majalah secara terbalik. Jelas sekali, dia nggak membacanya. Dia pasti sedang mendengarkan para produser. Gadis di sebelah sana adalah seorang jurnalis. Ada lensa kamera yang menjulur keluar dari ranselnya. Lihat, dia akan mempost video dan para penggemar bisa membaca gerak bibir sang produser. Pria itu sedang makan salad, tapi kalian bisa melihat mikrofon yang tersembunyi di rambutnya yang panjang. 3 orang sedang mengantre di depan gerobak es krim. Orang pertama mengambil es krim dari penjualnya. Orang di belakangnya gugup, tangannya dimasukkan ke saku. Orang ketiga sedang melihat sesuatu melihat teropong. Siapakah di antara mereka yang merupakan seorang polisi? Lihat orang pertama. Dia membawa radio polisi di sakunya. "Di mana uangku?" teriak pemilik restoran. 30 menit lagi hari kerja berakhir, tapi nggak ada uang di mesin kasir. 3 karyawan bekerja hari ini, tapi mereka bersumpah belum menyentuh uang itu. Mereka bilang nggak ada pelanggan di restoran. Sang bos nggak percaya. Dia mengamati para karyawannya, mencoba mencari tahu siapa pencurinya. Linda mengenakan kacamata hitam, celana jeans, dan kaos modis. Dia juga punya ponsel yang mahal. Michael mengenakan pakaian desainer yang mahal. Sarah mengenakan jaket biasa dan rok panjang. Menurutmu, siapa yang mencuri uang itu? Mereka semua mengatakan yang sebenarnya. Lihatlah tanda di pintu, tertulis buka. Ini berarti orang-orang yang melewati restoran melihat tanda tutup. Para karyawan lupa membaliknya, dan itulah sebabnya gak ada pelanggan. Langit berbintang, udara sejuk yang segar, bukit pasir yang tak berujung, api unggun kecil, dan sebuah tenda. Tempat ini seperti di negeri dongeng. Sarah selalu ingin menghabiskan malam di gurun pasir. Dia memotret bintang-bintang, minum teh panas dari termos, dan menikmati hidup. Ini adalah malam yang sempurna. Terlalu sempurna. Senyum menghilang dari wajah Sarah. Semuanya nggak nyata. 2 tanda menunjukkan bahwa Sarah sedang tidur. Apa tanda-tanda ini? Dua bulan bersinar di langit. Seekor kepiting laut sedang melihat Sarah dari pasir. Tapi kalajengkinglah yang biasanya hidup di gurun, bukan kepiting laut.
Mary membuka matanya dan menyadari bahwa dia berada di tempat yang asing. Ada banyak sampah di dalam ruangan. Sebuah lampu merah berkedip-kedip dari langit-langit. Sesuatu pasti telah terjadi di sini. Mary bisa pergi melalui pintu. Pintu itu terbuka. Tapi tunggu, dia perlu mengambil beberapa barang yang berguna dari ruangan itu. Tapi apa? Dia hanya bisa memilih 2 barang. Yang mana? Mary perlu mengambil peralatan selam dan masker. Lihatlah jendela kecil itu, ada ikan berenang. Mary sedang berada di bawah air. Keluarga Millers dan Johnson akan berlibur. Keluarga mana yang punya anak perempuan? Perhatikan lebih dekat koper-koper mereka. Keluarga Millers punya 2 koper, tapi keluarga Johnson punya 3. 1 koper lagi pasti punya putri mereka yang mungkin baru saja pergi sebentar. Mari pindah ke Norwegia. Setelah liburan Natal, 2 saudari kembar, Alicia dan Ada, datang mengunjungi ibu mereka. Namun, salah satu saudari kembar ini memiliki pacar dari Thailand yang telah dia kunjungi sebelum ibunya. Bisakah kamu mengetahui yang mana? Norwegia adalah negara yang dingin di bagian utara. Selain itu, saat ini sedang musim dingin, tapi nggak seperti saudari kembarnya. Ada berkulit sawo matang, mungkin karena dia baru saja menghabiskan liburannya di negara yang hangat. Seperti Thailand, di tempat pacarnya. Jadi, itu pasti dia.